Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk seluruh rekan-rekan ASN di Indonesia. Kali ini saya akan mengupdate informasi terbaru tentang adanya pemotongan gaji ASN. Nah, bagaimana tekniknya? Mari sama-sama kita cek. Namun sebelumnya, kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung di channel ini atau yang belum mendukung channel ini, mohon bantuannya Bapak Ibu sekalian untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel Profesi Guru. Iya, tanggal 20 Mei yang lalu Bapak Ibu sekalian, pemerintah sudah menerbitkan PP nomor 21 tahun 2024 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2020. Ini adalah terkait penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat. Mana Bapak Ibu sekalian, gaji kita nanti akan dipotong dari jumlah gaji yang kita terima sebesar 3%. Nah, ini menjadi kabar baik juga karena jika menggunakan skema gaji sekarang ini tentu ya Bapak Ibu sekalian, potongan ini akan sangat terasa besar bagi Bapak Ibu di mana saja berada. Dengan terbitnya peraturan ini menjadi salah satu bukti bahwa nanti di 2025 gaji kita akan sudah menggunakan skema gaji single salary dengan potongan tapera ya diambil dari sana sebesar 3% sebesar kurang lebih 100.000 per PNS atau P3K TNI Polri. Nah, sekali lagi ini sebenarnya cukup besar kalau menggunakan skema gaji sekarang, sehingga kemungkinannya ini juga akan diterapkan bersamaan dengan penerapan skema gaji single salary. Ini kita akan coba dalami lebih lanjut Bapak Ibu sekalian. Seperti yang Bapak Ibu ketahui bahwa untuk ASN di gaji yang kita terima tiap bulannya itu, kalau kita lihat adanya peraturan pemerintah ini, kalau kita perhatikan lebih lanjut mengatur tentang dana taperum tidak dipotong oleh pemerintah lagi. Jadi sebelumnya dana taperum, potongan taperum dipotong dari gaji ASN sekitar 3.000 untuk golongan 1, 5.000 untuk golongan 2, dan 7.000 untuk golongan 3. Tujuannya ini adalah untuk pengadaan perumahan bagi pegawai negeri sipil ya. Nah, namun kalau kita lihat memang perkembangannya sejak adanya peraturan pemerintah tahun 94 yang mengatur tentang taperum ini, seyogianya atau aparatur sipil negara bisa mengajukan klaim untuk bantuan pembangunan rumah. Dana ini sebenarnya dipergunakan oleh pemerintah untuk didepositokan dan dipergunakan sebagai investasi ya. Nah, sehingga pegawai negeri yang kemudian masa kerjanya sudah berakhir atau masuki masa pensiun, dana tabungannya menurut PP tahun 94, tabungan perumahannya dikembalikan hanya sebesar dana tabungan. Jadi penghasilan yang didapat dari investasi itu tidak dibayarkan kepada pegawai ya. Nah, lalu kemudian dengan keluarnya PP ini, maka pengelolaan taperum itu diberikan lebih luas. Dalam hal ini disebutkan di sana yang peserta yang bisa mengikutinya adalah ASN, PNS, P3K ini sifatnya wajib, kemudian pekerja BUMN, pekerja swasta, dan pekerja mandiri. Jadi pekerja mandiri ini adalah masyarakat biasa yang mau mengikutinya. Dan kalau kita perhatikan ketentuan lebih lanjut berkaitan dengan dana taperum ini ya, nanti akan mulai dilaksanakan potongannya sebesar 3% ini dari gaji atau upah peserta pekerja. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian gajinya sekitar 4 juta gaji kotornya, maka akan dipotong sekitar 3% dari sana dengan ketentuan, ada ketentuan lebih lanjutnya, sebesar 0,5% itu dibayarkan oleh pemberi pekerja kalau pegawai negeri berarti pemerintah, dan 2,5% itu diambil dari gaji bulanan peserta. Jadi dari sini, jika Bapak Ibu memiliki gaji bulanan kotor 4 juta, maka Bapak Ibu akan mendapat potongan 2,5% dari 4 juta ya, sekitar 100 ribuan. Dalam hal ini, kepesertaan dari taperum ini ya bisa berakhir karena telah pensiun bagi pekerja atau telah mencapai usia 58 tahun bagi pekerja mandiri,
atau peserta meninggal dunia atau peserta tidak memenuhi lagi kriteria sebagai peserta selama 5 tahun berturut-turut. Nah, dari apa yang disampaikan tadi, maka seluruh pegawai negeri sejak Januari nanti dana taperum yang selama ini sudah ditabung ya selama puluhan tahun barangkali akan dialihkan sebagai saldo awal di taperum terbaru. Nah, kalau kita mau lihat lebih jauh bahwa dalam peraturan itu disebutkan simpanan dan hasil pemupukan ini maksudnya adalah pendapatan dari didepositokannya atau digunakannya sebagai investasi dana taperum ini diberikan paling lama 3 bulan setelah kepesertaannya dinyatakan berakhir. Kemudian apa manfaat ya kalau kita lihat Badan Pengelolaan Tapera Tabungan Perumahan Rakyat menetapkan skema pembiayaan perumahan. Jadi manfaat dari perubahan ini sebenarnya adalah membuka peluang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Indonesia yang ingin ikut untuk menjadikan dana tapera ini bersifat nasional, kemudian juga untuk peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat ya, dalam hal ini akan dipergunakan sebagai investasi dan juga tentunya paling utama akan diberikan pembiayaan untuk pembangunan perumahan dengan suku bunga yang terjangkau bagi pesertanya. Jadi dana yang sudah dikumpulkan tadi kemudian dialokasikan sebagiannya untuk pembangunan perumahan bagi peserta ya dengan suku bunga yang lebih rendah dari bank biasanya. Lalu kemudian skema pembiayaan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi skema pembiayaan untuk pemilikan rumah, kemudian ini biasanya membeli rumah, bisa juga untuk pembangunan rumah, membangun di rumah tahan baru, lalu kemudian perbaikan rumah yang sudah ada. Untuk mendapat pembiayaan tadi, ya, maka BP Taperum akan menyeleksi peserta dengan kriteria yang pertama mempunyai masa kepesertaan paling singkat 12 bulan, lalu termasuk golongan masyarakat berpenghasilan rendah, belum memiliki rumah dan menggunakannya untuk pembiayaan pemilikan rumah pertama atau pembangunan rumah pertama atau perbaikan rumah pertama. Jadi kalau kita perhatikan inilah menjadi syarat utama. Nah, dalam hal ini semua pegawai bisa saja mengklaim ya, namun nanti keputusannya akan diperhatikan berdasarkan kriteria ini. Nah, untuk mendapatkan pembiayaan perumahan sebagaimana dimaksud di pasal 38 sebelumnya, maka Badan Pengelolaan Tapera mengatur penilaian kelayakan peserta oleh bank atau perusahaan pembiayaan nanti akan diseleksi, dan pembiayaan perumahan bagi peserta prioritasnya adalah lamanya masa kepesertaan, lalu tingkat kelancaran membayar simpanan, tingkat kemendesakan kepemilikan rumah, dan ketersediaan dana pemerintah. Nah, dalam hal ini dana tapera ini sudah sama seperti BPJS ya. Kalau BPJS itu bisa diklaim setiap saat apabila dibutuhkan, maka ini klaimnya ya bisa disampaikan namun mengantri di BP Tapera. Nah, tentu saja dengan adanya ini maka seluruh pegawai negeri dan aparatur sipil negara ya bisa mengajukan diri untuk menerima pembiayaan pembangunan perumahan. Namun dalam hal ini yang perlu diperhatikan ada keuntungan dari PP tahun 94. Kalau sebelumnya tahun 94 disebutkan bahwa setelah keanggotaannya berakhir maka Tapera hanya mengembalikan tabungan taperanya. Nah, kalau di PP ini setelah keanggotaannya berakhir maka peserta yang tidak mengajukan pembiayaan perumahan tentunya akan menerima tabungan perumahannya disertai dengan pemupukan atau pendapatan dari investasi yang digunakan oleh pemerintah dari dana tersebut ya, sehingga tentunya akan lebih besar hasilnya yang didapatkan. Nah, barangkali bagi Bapak Ibu yang selama ini bertanya-tanya apakah potongan taperum yang selama puluhan tahun ini sudah diambil oleh pemerintah akan dikembalikan. Nah, dengan adanya peraturan pemerintah ini ya itu tidak akan dikembalikan tetapi dialokasikan sebagai saldo awal untuk keanggotaan peserta tapera. Barangkali demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.